Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel Rofian, biasa dipanggil Adel, dari Prodi Ilmu Politik kelas 1A. Saya akan membahas topik mengenai perbedaan tiap-tiap ejaan dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia, serta contohnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Pak Idris Toha MSI yang terhormat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idris Toha dan teman-teman saya sehingga tugas video ini bisa dibuat semestinya. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada jajaran dosen fisik UIN Jakarta yang telah mengizinkan saya untuk membuat tugas ini. Sekian dari saya, mari kita simak baik-baik videonya hingga selesai. Nah, ejaan yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini disusun oleh Profesor C.H.A. Van Ophuijsen sebagai seorang ahli bahasa Belanda dan diterapkan pada tahun 1901. Beberapa ciri khas ejaan Van Ophuijsen adalah 1. Penggunaan huruf OE untuk bunyi huruf U. Misalnya guru ditulis goeroe, terus penggunaan tanda koma di atas untuk memisahkan bunyi hamzah, atau tanda glotal misalnya kata abdi. Terus ejaan ini banyak dipengaruhi oleh kaidah ejaan bahasa Indonesia yang pada saat itu mendominasi. Nah, ejaan ini berlaku hingga tahun 1947 ketika Indonesia mulai merdeka dan mulai merumuskan aturan bahasa sendiri. Lalu memasuki materi yang kedua, yaitu ejaan republik pada tahun 1947 atau ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengganti ejaan Van Ophuijsen dengan ejaan baru yang disebut ejaan republik atau dikenal sebagai ejaan Suwandi. Ejaan ini disusun oleh materi pendidikan Suwandi yang diterapkan pada 19 Maret 1947. Beberapa perbedaan dari ejaan sebelumnya. Nah, yang pertama, huruf OE diubah menjadi huruf U. Yang tadinya goeroe menjadi guru. Jadi tidak memakai kata OE lagi. Yang kedua, penggunaan tanda koma di atas dihilangkan. Lalu yang ketiga, penggunaan huruf J atau bunyi J dan menggantikan yang tadinya DJ dalam bahasa Belanda, misalnya dijarak menjadi jarak. Tidak memakai DJ lagi. Penggunaan huruf C menggantikan TJ untuk bunyi C, seperti cinta menjadi cinta. Nah, yang kelima, penggunaan huruf Y menggantikan J kata-kata yang berbunyi Y, seperti sajoer menjadi sayur. Lalu ejaan selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Ejaan ini resmi diterapkan pada 16 Agustus 1972. Perubahan ke ejaan yang disempurnakan EYD adalah hasil kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menyatukan ejaan yang digunakan. EYD memiliki beberapa ciri penting, yaitu yang pertama, penggunaan K pada akhir kata menggantikan huruf Q atau KH dalam kata pinjaman bahasa Arab. Misalnya Al-Quran menjadi Al-Quran. Lalu yang kedua, penulisan huruf kapital yang lebih konsisten seperti pada nama-nama bulan, nama-nama hari, dan nama-nama khas. Yang ketiga, penggunaan huruf F, V, dan Z lebih diakomodasi misalnya dalam kata televisi atau zaman. Yang keempat, aturan pemakaian tanda baca lebih diperjelas seperti penggunaan tanda titik, titik dua, titik koma, dan tanda hubung. Penerapan EYD atau ejaan yang disempurnakan membuat ejaan Indonesia menjadi lebih tertata dan lebih modern. EYD juga menjadi dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah selama beberapa dekade. Selanjutnya, perubahan keejaan bahasa Indonesia atau EBI pada 2015. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan revisi EYD menjadi ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Beberapa penyesuaian yang dibuat dalam EBI meliputi penggunaan huruf kapital yang lebih diperjelas, khususnya pada penulisan nama diri, julukan, dan sebutan. Penyesuaian aturan dalam penggunaan tanda hubung pada kata ulang sebagian. Lalu
penulisan aturan pemakaian tanda baca terutama dan tanda pisah. Lalu penulisan kata depan, tumbuhan, dan partikel yang semakin terstandarisasi di EBI ini terus disesuaikan dengan perkembangan bahasa, termasuk adaptasi terhadap kata-kata serapan baru dan bahasa asing. Dalam EBI adalah pada penjelasan dan konsistensi terutama karena bahasa Indonesia semakin banyak digunakan dalam ranah internasional. Ejaan ini memberikan nuansa bahasa Indonesia yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah perbandingan secara keseluruhan. Dari perubahan ejaan di atas dapat dilihat bahwa perkembangan ejaan bahasa Indonesia bertujuan untuk membuat bahasa Indonesia lebih konsisten dan lebih mudah dipahami. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, berikut adalah rangkuman singkat perbandingan ejaan dari tahun ke tahun. Dari periode 1901 atau ejaan Van Vincent menggunakan kata OE untuk U dan tanda glotal seperti tanda petik di atas. Lalu pada tahun 1947 ejaan Suwandi atau Republik mengganti OE menjadi U dan memperkenalkan J dan Y. Pada tahun 1972 ejaan yang disempurnakan atau EYD mengganti tanda Q dengan K, aturan kapitalisasi lebih baku. Dan pada 2015 di sana ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Dia memperbaiki aturan tanda hubung, tanda baca, dan penulisan dan kata serapan. Kesimpulan, perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa menunjukkan usaha pemerintah untuk menyelaraskan bahasa Indonesia dengan budaya, teknologi, masyarakat modern. Ejaan terbaru yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI memungkinkan penulisan bahasa Indonesia lebih fleksibel, mudah dipahami, konsisten, baik untuk sehari-hari, pendidikan ataupun internasional. Ya, sekarang